Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian para peruqyah dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam kebaikan insyaallah. Sahabat sekalian, beberapa waktu terakhir ini kita sedikit berdiskusi di grup-grup ruqyah tentang jin catcher atau yang lazim kita kenal di dunia supranatural adalah mediumisasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah karena ada sebagian para terapis ruqyah syariah yang akhirnya menggunakan metode ini. Nah, teman-teman sekalian, dan para mediator yang digunakan sebagai mediator, mohon maaf, atau para pasien yang sedang mencari jalan kesembuhan, ada satu kaidah yang perlu kita pegang baik-baik dalam dunia terapi. Salah satu kaidah dalam dunia terapi, baik bagi para peruqyahnya dan atau bagi para pasien, adalah seperti yang pernah dilakukan oleh Auf bin Malik radhiyallahu an ketika beliau bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang dilakukan oleh Amir bin Hazm ketika beliau menunjukkan cara meruqyahnya. Auf bin Malik kemudian bertanya kepada Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa di masa jahiliyah beliau pernah meruqyah dan bisa meruqyah untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian Nabi mengatakan, tunjukkanlah cara meruqyahmu. Kemudian setelah ditunjukkan oleh Auf bin Malik, Nabi mengatakan tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Dan demikian pula nanti dalam riwayat yang lain kita temukan Amr bin Hazm, beliau ini di keluarganya punya cara meruqyah untuk kasus kesengat kalajengking. Kemudian beliau menunjukkan cara meruqyahnya kepada Nabi SAW dan Nabi kemudian membolehkannya. Nah, dari dua riwayat ini dan nanti akan kita temukan dalam riwayat yang lain, kita belajar satu hal. Yang pertama, ketika kita ingin mengadopsi sebuah metode dari masa lalu, masa jahiliyah, yang akan kita bawa kepada wilayah dunia ruqyah syariah ini, perlu kita verifikasi pada orang yang mengerti tentang syariah. Kita perlu berkonsultasi kepada mereka karena pada tema ini akan bersinggungan dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan jika kita tidak berhati-hati. Nah, adab inilah yang telah dicontohkan oleh Amr bin Hazm dan Auf bin Malik ketika mereka berdua ini menunjukkan cara meruqyahnya kepada Nabi SAW. Maka saya sangat menyarankan kepada kita jika kita ingin melakukan terapi dan kita melihat metodenya, maka jangan ragu untuk bertanya kepada mereka yang telah berilmu dan paham tentang hal-hal semacam ini. Kenapa? Karena kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT di hadapannya nanti tentang apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang niatnya baik tapi kemudian menjadi mudarat dan Allah tidak ridha. Oleh karena itu, para sahabat sekalian yang mungkin tertarik dengan metode sejenis ini, datanglah kepada ulama, tunjukkanlah caranya, kemudian biarkan mereka menilai apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Ini poin pertama dari hadis yang disebutkan oleh Auf bin Malik ini. Poin yang kedua, bagi para pasien, bagi kita, jika kita merasakan masalah dalam diri kita, maka kita pun perlu melakukan cara berpikir seperti ini pula. Apakah metode yang akan saya terima nanti itu sesuai dengan panduan agama atau tidak? Kalau tidak sesuai, maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena sekali lagi, wilayah ini sangat dekat dengan wilayah supranatural. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Nah, pertanyaannya kemudian sekali lagi, apakah bisa jika seandainya sebuah metode yang berasal dari luar kebakuan, dari luar hal yang baku dalam agama ini, kemudian dibawa masuk ke dalam wilayah ruqyah, di luar kelaziman, kita masukkan lalu kita adopsi. Ruqyah syariah itu bukanlah sebuah metode yang begitu kaku yang sehingga tidak mau menerima pembaharuan sedikit pun. Tidak. Karena tabiat dari ruqyah syariah itu sama seperti tabiat dalam dunia pengobatan yang lainnya. Pasti akan berkembang, pasti akan mengalami penambahan-penambahan. Hanya saja penambahan-penambahan itu
diikat oleh pagar-pagar atau kaidah-kaidah. Dan salah satu kaidahnya adalah setiap hal yang baru itu harus ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Dan saya kira ini pun terjadi tidak hanya pada dunia ruqyah syariah. Dalam dunia kedokteran pun demikian. Jika kita melakukan sebuah metode baru, dalam dunia kedokteran misalnya, menemukan sebuah metode baru, maka kita tidak serta-merta bisa mempublishnya sebagai sebuah metode yang boleh dibuat secara massal atau harus diterima oleh masyarakat. Kalau kita ingin metode baru itu diterima secara massal, diterima oleh masyarakat, maka kita perlu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang mereka tetapkan, misalnya dengan uji eksperimental, kemudian diseminarkan dan lain sebagainya. Saya kira ini hal yang lazim, hal yang wajar, dan tradisi inilah yang sepertinya baik untuk kita bawa ke dalam dunia ruqyah syariah. Oleh karena itu, bagi kita yang selama ini menjadi pasien, jangan ragu untuk bertanya, apakah cara ini benar atau salah, apakah ini mudarat atau manfaat. Lakukan, bertanyalah karena ini hak kita sebagai pasien. Dan bagi kita sebagai para terapis, tempuhlah adab sebagaimana yang telah ditempuh oleh para ilmuwan di dunia kedokteran, karena itu cara yang paling adil untuk diri kita dan diri pasien. Nah, kita lewati tema ini karena nanti akan masuk ke wilayah fikih yang cukup panjang pembahasannya. Walaupun tentu saya sudah punya pilihan-pilihan fikih itu, tapi kita lewati dulu karena stressing saya ingin membahas pada sisi mediator, bukan pada terapis atau bukan pada sisi pasien. Mengapa? Karena pada terapis tentu secara zahir dia tidak merasakan apapun. Demikian juga dengan pasien, tidak ada resiko berlebihan yang akan dia alami. Yang paling merasakan resiko itu sebenarnya adalah para mediator. Nah, teman-teman sekalian, eh, kenapa saya sebut mediator itu akan menanggung resiko? Pertama, karena tabiat dari ruqyah syariah itu adalah membersihkan dan mengeluarkan, bukan memasukkan. Tabiat alamiah. Jadi tabiat alamiah pengobatan itu atau pengobatan ruqyah syariah itu mengeluarkan bukan dan membersihkan, bukan memasukkan lagi. Nah, hal yang sedikit berbeda terjadi dalam metode ini. Walaupun mungkin yang dimasuki bukan pasiennya, tapi orang kedua yaitu mediator. Tapi prinsipnya sama. Pada orang kedua ini dimasuki sesuatu. Dari sini kita akhirnya bisa berpikir bahwa ini sedikit berbeda dengan tabiat alamiah dari ruqyah syariah itu sendiri. Pada poin inilah akhirnya kita perlu merenung. Berarti ada sesuatu yang perlu kita cerna lebih jauh. Apakah metode ini bisa diterima atau tidak untuk dilaksanakan? Nah, resiko yang kedua kepada para mediator. Sekali lagi fokus pembahasan kita pada mediator. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi mereka semua. Pijakan saya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Riyad Muhammad Samahah dalam buku beliau menyembuhkan dengan Al-Quran, nanti bisa dicari ya bukunya Syekh Riyad Muhammad Samahah. Beliau membahas salah satu tema yang cukup unik. Kata beliau begini, para terapis yang dia pernah mengalami gangguan sihir, beliau menyarankan untuk sementara mereka ini tidak menterapi kasus sihir dan tidak meruqyah terlebih dahulu. Kecuali jika pasiennya itu adalah saudaranya sendiri atau orang-orang yang wajib ia tolong. Kenapa kemudian beliau menyarankan demikian? Kemudian beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa orang yang pernah mengalami gangguan jin, terlebih lagi mengalami gangguan sihir, maka dalam dirinya ada asar, ada bekas. Nah, bekas-bekas inilah yang menyebabkan syaitan itu tertarik untuk mengganggu dirinya. Tertarik untuk mengganggu dia di kemudian hari. Kenapa? Karena dia melihat syaitan itu, jin-jin yang di luar itu, dia bisa melihat sesuatu yang pernah ada dalam dirinya. Nah, kemudian apa kaitannya ini dengan jin catcher? Bagi para mediator, poin inilah yang ingin saya garis bawahi. Jadi, ketika Anda ini semakin sering dimasukkan jin dalam tubuh Anda dengan sukarela, maka di dalam tubuh Anda justru akan semakin banyak bekas-bekas dari bangsa jin-jin itu pula. Apa buktinya bahwa dalam diri saya ini ada bekas-bekasnya? Teman-teman sekalian, para mediator, mohon maaf, yang pernah menjadi mediator,
eee, jika kita ini pernah menjadi mediator, sesaat setelah jin itu keluar, kita akan merasakan sesuatu di badan kita. Beberapa hari setelah itu kadang juga merasakan, entah pusing, entah, menjadi jauh lebih sensitif perasaannya, gampang emosi, tidak stabil, batinnya, ibadahnya kadang terasa berat, atau merasakan secara fisik apa yang pernah dirasakan oleh pasien-pasien yang dia bantu. Atau secara zahir dia menjadi lebih sensitif dengan dunia gaib. Misalnya dahulu pernah kesurupan dan sekarang intensitas kesurupannya jauh lebih sering. Atau dahulu penciuman dalam tanda kutip tidak tajam, setelah berkali-kali menjadi mediator menjadi lebih peka. Batinnya terhadap dunia supranatural juga menjadi lebih peka. Nah, jika hal-hal ini terjadi pada diri kita, maka itu artinya ada bekas-bekas mereka yang masih ada dalam diri kita. Bekas itu apa? Bekas itu sesuatu yang gaib dan kita tidak tahu. Bisa jadi jinnya masih ada di situ atau hal yang lain. Intinya bekas. Syekh Riyad Muhammad Samaha hanya menyebut bahwa bekasnya, jejak-jejaknya atau apalah gitu mungkin ya. Yang jelas dalam dirinya itu masih ada sehingga jin-jin yang lain nanti di kemudian hari itu menjadi lebih mudah untuk mengenali bahwa orang ini pernah mengalami, pernah disinggahi, pernah ditempati oleh bangsa jin. Apa resikonya? Resikonya bagi para mediator, dia akan jauh lebih rentan untuk terkena gangguan. Itu yang saya khawatirkan. Bahkan di kemudian hari mungkin jin-jin yang tadi pernah pernah mengganggu pasien itu bisa hadir dalam hidup Anda. Makanya kalau kita lihat di tayangan tuh, di tayangan di salah satu televisi, yang menjadi mediator selalu itu dan selalu itu. Karena memang menjadi mediator itu ada sesuatu gitu dalam dirinya. Kemudian tanpa sebab yang jelas kadang tiba-tiba bisa datang tanpa diundang si jin itu, yang menyebabkan tiba-tiba dia kesurupan. Ketika ditanya ini jin yang mana? Yang dulu gitu. Nah, saya ingin garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Bagi kita yang mungkin pernah digunakan untuk menjadi mediator, saran saya hentikanlah karena resikonya justru tidak enaknya itu di kita sebagai mediator. Dulu ketika tahun 2013 kalau tidak salah atau 2014 saya pernah mengadakan sebuah pelatihan di Jakarta. Dan waktu itu ada salah satu peserta yang ternyata adalah eh, mantan mediator di teknik ini. Saya jelaskan seperti yang apa saya sampaikan tadi, kemudian beliau cerita bahwa ya saya pernah dan sering menjadi mediator. Dan saya sampaikan bahwa ada bekas dalam diri kita yang mungkin terhubung dengan jin itu, yang menyebabkan jin itu begitu mudah untuk masuk dalam diri kita, atau bahkan mungkin jin-jin itu sebenarnya tidak pergi, tapi justru ada dalam tubuh kita. Nah, selesai menjelaskan itu, beliau kaget, masa begitu? Ya, kalau tidak percaya silahkan dicoba, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Beliau saya minta mengambil air, kemudian dibacakan sendiri oleh beliau beberapa ayat Al-Quran, kemudian beliau minum. Dan ketika setelah itu beliau kemudian langsung berontak, reaksi keras. Ya, tentu ini ada sebagian menganggap bahwa itu adalah dasar bukti bahwa dalam dirinya masih ada syaitan. Sebagian menganggap bahwa itu gangguan jin yang lama dan lain sebagainya. Tentu ini debatable. Tapi poinnya adalah bahwa ketika ketika orang ini menjadi sering digunakan untuk mediator, maka dalam dirinya semakin susah untuk dibersihkan. Jika di masa lalu pernah ada gangguan jin, maka begitu jin itu dimasukkan berulang kali, dan semakin banyak dalam tanda kutip ya, semakin banyak, maka proses membersihkan dirinya justru semakin berat. Bukankah tadi sudah disyahadatkan lalu disuruh keluar? Sekali lagi bahwa tema ini tema yang gaib. Apakah betul-betul dia sudah keluar atau tidak? Kita sama-sama masih punya tanda tanya. Dan menurut penjelasan dari Syekh Riyad Muhammad Samaha, hal itu sebenarnya masih ada bekasnya. Entah berarti jinnya yang masih tersembunyi dalam tubuh atau bekas yang lainnya yang masih ada kaitannya dengan dimensi jin itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, cara ini atau cara mediumisasi ini lazimnya memang dikenal dalam dunia supranatural. Oleh karena itu, jika teman-teman sekalian ingin menggunakan ini di dunia kesyariah, maka fahamilah secara utuh seluruh sisi, bukan hanya sisi fikihnya,
Karena nanti kalau sisi fikih bisa bisa saling berdebat, tapi selain itu yang perlu kita pelajari adalah tentang tipu daya syaitan itu. Kemudian yang kedua, resiko yang akan dialami ditanggung oleh mediator, karena ini bentuk, kalau saya menyebutnya sebagai bentuk kezaliman untuk mediator. Kenapa? Karena dia yang pada awalnya gangguannya tidak terlalu banyak, akhirnya menjadi semakin sensitif dan semakin berat untuk melepaskan diri dari gangguan jin. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin mempelajari lebih jauh, ini duduk perkaranya ada di mana, silahkan nanti ikuti pelatihan online di RWC, nanti linknya nomor kontak panitia akan saya tulis di deskripsi. Saya hanya ingin garis bawahi pada poin ini sebelum kita akhiri. Teman-teman sekalian, ruqyah syariah itu open mind, terbuka, tetapi dia memiliki kaidah sebagaimana dalam dunia kedokteran juga demikian. Sangat open mind, tetapi juga ada kaidahnya. Sebagai terapis, kita punya tanggung jawab moral untuk melakukan kaidah ilmiah semacam ini. Dan bagi para mediator yang kemudian pernah digunakan dalam metode ini, cobalah merenung dan flashbacklah apa yang pernah dilakukan dalam proses mediumisasi itu. Coba flashback, kemudian kenalilah diri kita masing-masing. Jika semakin tidak baik, saran saya hentikanlah, karena memang banyak cara yang lebih maslahat untuk terapi. Dan bagi para pasien, bersabarlah, jangan mencari jalan instan untuk kesembuhan, karena kesembuhan itu ada rahasia takdir Allah di baliknya. Kesabaran kita menjalani terapi dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, membaca Al-Baqarah dan yang lainnya, itu jauh lebih berkah, lebih maslahat. Mungkin ini sedikit renungan untuk para uh, mediator yang pernah menjadi mediator. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Tayangan ini tidak dimaksudkan untuk memancing perdebatan, tidak. Saya hanya ingin menunjukkan salah satu sudut pandang saja apa yang pernah saya temui dalam dunia terapi ruqyah syariah. Mungkin ada yang bertanya, apakah saya pernah menggunakan cara ini? Uh, saya hanya ingin garis bawahi begini. Saya bisa bercerita begini karena saya tahu dan saya pernah menggunakan cara ini. Dan saya dengan yakin meninggalkannya karena begitu banyak mudarat yang ada di dalamnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.